Pemberhentian sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto. Ya beliau 100% legowo dan menerima apa yang diputuskan oleh Presiden. Pemirsa, calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan siap mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Badrodin berkomitmen menjaga koordinasi dan akan bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Badrodin Haiti juga siap memperbaiki pola komunikasi dengan KPK. Menurutnya, pola komunikasi dan koordinasi antara institusi Polri dan KPK selama ini memiliki catatan penting untuk dievaluasi. Maka calon Kapolri itu berjanji akan rutin menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan KPK jika menjabat sebagai orang nomor 1 di Korps Bayangkara. Ya tentu kalau mensinergikan kita kan harus selesaikan dulu persoalan-persoalan yang mengganjal ini. Nah ini kalau nanti bisa kita selesaikan, tentu kita juga berupaya bagaimanapun juga kita harus kerjasama dan bersinergi untuk memberantas korupsi. Gitu. Apakah nanti bentuknya dibentuk tim bersama atau tidak, itu nanti formatnya akan dibicarakan kemudian. Tetapi yang paling tidak kita segera lakukan bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti ini juga kan katanya rekening gendut juga nih. Ini gimana nih Kang Asep? Saya kalau yang gendut-gendut nggak tahu, yang jelas perut saya gendut. Oh gitu. ya sama lah kita. Tapi ini biar tahun kambing kayu ini lebih hoki gitu kan. Kalau kambing itu kan biar nggak ngembek semua lah. Ya. Sekarang dengan terpilihnya Pak Badrodin, Pak Kapolri yang baru, sedangkan di KPK juga ada bekas orang polisi, Pak Ruki seniornya kan. Nah, istilahnya itu komunikasi bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana yang sekarang sedang dilaporkan, sedang jalan, yang sedang bisa diselesaikan. Yang satu polisi aktif, satu mantan polisi kan kulturnya sudah paham lah ya. Nah sekarang kan hukum membuka celah, bisa ada SP3, ada deponering gitu. Itu gampang karena kan persoalan-persoalannya bukan persoalan besar kok, persoalan kecil. Artinya semua bisa diselesaikan, artinya nggak tanpa membuat malu lah gitu kan, bagi orang KPK, bagi kepolisian, bagaimana pimpinan polisi dan pimpinan KPK yang sekarang bertemu, komunikasi istilahnya beliau. Betul. Ketika komunikasi yang terjadi, apa yang diselesaikan? SP3 untuk AS dan BW kan bisa tidak kan? bisa? Tapi kan sebaliknya kalau KPK kan gini, tidak bisa. kalau tidak saya SP3 saya kata tadi ya, perkara BW itu justru aja, kalau saya hakimnya bisa bebas. Tuntutan, lepas dari tuntutan ya, bisa bebas. Saya katakan, kalau saya hakim sebagai bekas hakim, akademisi, bagi BW jelas. Itu sangat gampang nanti hakimnya. Ya. Kenapa begitu? Daripada nanti dipermalukan, dan kata saya bilang 242 tuh pasal yang berdiri sendiri tidak disebutkan 55, apalagi juga dia tuh si Ratna itu bukan karena pernyataan tapi pertanyaan hakim dan keterangannya dibenarkan di MK, putusan itu kalau baca putusan pengadilan Jakarta Pusat lebih parah lagi kan pertimbangannya. Ini banyak nanti saya kemukakan. Nah daripada nanti menimbulkan gejolak, setelah putusan ternyata dia bebas, selama ini kemudian diberhentikan sementara, punya hak untuk ganti rugi. Tambah ribut lagi, ternyata terbuktilah dalam tanda petik ya orang mengkriminalisasi walaupun kita tidak setuju istilah itu. Saya pikir bisa lah, entah SP3, deponering, itu ruang hukum membuka untuk itu. Ya, bisa karena nanti kok kesannya kalau memang SP3 deponering kesannya diganggu-ganggu doang. Enggak. Ada secara hukum alasannya kan SP3 maupun deponering itu ada alasannya. Minimal saya demi kepentingan hukum, nanti deponering kemudian di SP3 itu karena tidak cukup bukti demi hukum. Itu ada ruang hukum. Sekali lagi tidak bertentangan dengan hukum ya. Sama juga misalkan dari pihak kedua belah pihak bisa dibicarakan kok. Misalkan penyidik yang 21 itu ya masalah senjata. Ya. Artinya janji Badrodin Haiti untuk membangun komunikasi intensif antara dua institusi itu salah satunya mungkin bisa untuk mencari solusi seperti itu ya. Yang membuat stamina orang-orang KPK menurun dibukalah nanti Ruki dan kawan-kawan apa yang jadi masalah dan Kapolri ayo selesaikan. Itu bisa diselesaikan dengan jalur hukum kok. Tapi Prof, emangnya Badrodin Haiti juga didukung 100% di institusi Polri-nya sendiri? Belum tentu kan? Oh, begini Mas. Polri ini mirip-mirip dengan TNI. Siapapun yang sudah diangkat resmi sebagai pimpinan tertinggi, itu yang bawah akan nunduk. Nunduk tuh. Persis sama, saya tahu lah. Saya kan lama ngajari Polri juga kan. Polri dengan TNI sama. Saya terus terang gembira mendengar pernyataan Pak Badrodin hari ini gitu ya. Nah, saya setuju dengan Pak Asep ini. Jadi komunikasi sekarang tantangan atau tugas paling berat dan paling segera dari Pak Badrodin adalah menciptakan persepsi di kalangan masyarakat Indonesia bahwa Polri di bawah kepemimpinannya betul-betul ingin meningkatkan wibawa dari KPK. Betul-betul tidak ingin
mengobok-obok KPK. Ya. Itu tantangan yang pertama. Buktiin dong, misalnya dengan tidak memperkarakan penyidik KPK itu. Iya, buktikan. Yang paling memalukan, yang paling brengsek adalah manipulasi data kependudukan. Itu kan, aduh itu yang dikatakan pejabat kan banyak, KTP dia banyak gitu kan. Saya tahu gitu Pak. nggak harus jadi pejabat kali ya. Aduh, itu jelas sekali dia mau gorok KPK gitu kan. Apakah dia mau gorok Abraham mungkin Samad kan? Pesan Anda Prof, Iya. sudah dicari-cari nggak ada kasus gitu ya, sampai urusan begitu aja diangkat itu gitu ya. ibaratnya pemulung, korek-korek tong sampah gitu loh. Apalagi. Itu ditanya, cari-cari lagi, kapan ya Johan Budi ini naik motor pernah nggak pakai helm gitu ya? Pernah begitu, itu kan, masalah kecil. Lihat pernyataan Prof Mahfud itu, Mahfud gitu kan, bagus sekali. Itu kan masalah kecil itu gitu kan. Ya, masa langsung tersangka. Dalam konteks bernegara yang harusnya kita berpikir yang lebih besar, kenapa itu diangkat gitu kan? Kecuali Abraham Samad, Bambang Wijayanto terbukti mempunyai rekening gendut. Itu saya yang pertama akan gantung mereka, Pak. Itu diseret gitu loh. Gitu loh. Terbukti dia punya rekening gendut. Koalisi berdua nih kayaknya. Ya, siapapun yang korupsi kita sikat, digantung. Saya hajar habis Abraham Samad, Bambang Prof, juga. jangan lupa koruptor atau oknum-oknum tidak diam. Mereka juga akan menyusun kekuatan. Jelas. Kira-kira nih kalau lihat gejala politiknya akan ada reshuffle ya. Saya pinjam penerawangan Anda itu. Bukan penerawangan, ini udah pasti benar Mas. Udah pasti benar reshuffle. Sama saya percayalah. Minimal Menteri Pertanian kan 3 tahun kan. Ya siapa tahu saya masuk dalam kabinet gitu kan. Juga. Kalau itu terjadi, kira-kira akan ada kegaduhan-kegaduhan lain nggak yang melibatkan antara Polri dan KPK dalam bentuk yang berbeda, dengan kasus berbeda? Kalau saya sih optimis ya, bahwa dengan adanya orang-orang baru di KPK dan Pak Barodin ini akan damai saya kira dua institusi ini, karena sama-sama kita juga sama-sama percaya bahwa bangsa kita amat memerlukan Polri yang kuat. Itu sering Mas saya propagandakan, negara membutuhkan kepolisian yang kuat. Saya dukung sekali Polri. Termasuk negara KPK yang kuat. juga memerlukan KPK yang kuat ya, untuk sebagai deterrent factor supaya orang itu dengkulnya gemeteran gitu loh kalau mau korupsi lah. Ini kan sekarang banyak ini kan gitu kan, comot satu-satu. Nah, saya kepengen begitu nanti ini sudah bekerja efektif, 3 orang baru ini KPK langsung tancap gas, memperlihatkan giginya gitu kan. Tancap gas gitu? Prof, sampai Oktober pensiun. Enggak, keburu kok. Keburu masukin yang mantan-mantan menteri, mantan pejabat dimasuk-masukin keburu kok. Itu dari ranah hukum. Dari ranah politik setelah reshuffle, semua orang-orang diberikan tempat misalnya bisa membuat adem suasana politik. Bisa. Yang paling seneng apakah Bu Mega, Pak Surya Paloh atau siapa kira-kira? Ya, yang paling seneng rakyat Indonesia. Yang paling seneng terutama Cipta Lesmana. Kita kepengen bersatu, tujuannya apa? Tujuannya ini banyak masalah. Aduh ilah, kita selama 1 bulan ini terkuras habis energi pikiran semua, terkuras masalah konfrontasi antara KPK Polri. Ini destruktif, tidak positif, tidak gitu loh. Kita banyak masalah, saya setuju dengan Yusuf Kalla, ayo kita cepat bersatu ini memecahkan masalah-masalah bangsa kita. Jadi Pak Jokowi bersatu ini maksudnya berkoalisi. Iya. Apapun istilahnya gitulah. Atau membentuk koalisi jadi minimal baru. Pemerintah nggak diganggu di Senayan gitu loh. Ya kalau pemerintah nggak mau diganggu ya orang-orang yang dari luar pemerintah harus masuk kabinet dong. Lah itu jelas. Kan saya sudah bilang, Mas Doni nggak tangkap pesan saya. Tidak, saya buat ini samar aja. dalam reshuffle kabinet. Tidak boleh berpendapat. Dalam reshuffle kabinet ini pasti masuk Merah Putih masuk, orang Prabowo masuk, KIH, orang Ical masuk MP gitu kan. Iya. Ya tentu saja KIH tetap juga ditampung. Kemana BG akan punya tempat selanjutnya kalau tidak jadi? Lu kan Pak Jokowi, Presiden Jokowi sudah mengatakan tetap berkarya. BG tetap dalam posisi Kalemdik, Lembaga Pendidikan Polri. Dan kontribusinya masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan, walaupun itu basa-basi. Aduh mas, saya tahu persis mas dalam politik itu seringkali basa-basi. Orang politik paling gampang ngomong basa-basi. Tapi ini saya sebenarnya kan, boleh. Kan nanti jabatan Wakapolri kosong, jangan-jangan dipilih lagi. Aduh mas, semalam jam 9:30 malam saya dikasih tahu ada rumor. Komjen Pol Budi Gunawan mau diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Wakapolri. Ada rumornya.
Tapi itu malah bikin masalah baru. saya bilang Mungkin Tapi lebih pengamat aman politik jadi lebih tahu. Duta besar ya di mana. saya bilang Suriname kalau atau Pak di mana Jokowi gitu. mengangkat BG sebagai Wakapolri, keputusan kemarin itu sama juga dianulir. Betul. Iya. Aduh. Dan emangnya Kapolri yang baru kalau wakanya BG dia nggak ada konflik internal nanti. Nah, saya Bisa aja nanti. kira enggak lah. Angkat Wakapolri yang lebih yang lebih aman lah ya. gitu kan, setuju. Saya kira tadi saya kan tugas pertama Pak Badrodin kan kalau Iya. sudah definitif Kapolri. Tugas kedua adalah membenahi Bareskrim. Itu mesti cepat dibenahin itu Mas. Caranya. Bareskrim Mas, ya. Caranya ya diganti Kabar Eskrimnya. Terus kabar eskrimnya kemana? Ya, pos banyak, pos bintang 3 banyak gitulah. Baru naik bintang 3 sudah ditaati. Ini yang bermasalah. Kenapa? ini kan, Karena gitu dia kan. juga membuat Lah gaduh. itu ya yang menyeret Abraham Samad Iya, gitu kan, iya. gitu kan, yang berusaha BW. Ini Pak Pandu sama Zulkarnain sudah dikorek-korek juga, Iya, iya. korek-korek juga kasus tahun berapa saya nggak tahu. Ya, waktu Kajati. Aduh kasihan Iya. sekali. Saham. Aduh. Tapi Kang Asep, ini kan kita bicara tentang menegakkan kembali kewibawaan institusi KPK. Wibawa KPK itu terletak dari berbagai unsur menegakkan hukum, kemudian bagaimana dia memang memiliki gigi untuk menyeret orang-orang baik itu elit yang memang terkait kasus korupsi. Bisakah wibawa itu sampai deadline Oktober ini misalnya akan kembali? Saya termasuk yang optimis sangat bisa. Ya, karena kan judulnya juga pemberantasan korupsi. Nah, ketika ini KPK ini judulnya untuk memberantas para koruptor, ya ketika yang 3 masuk memberantas selama kurun waktu ini, setidak-tidak saya katakan tadi ya, ada komunikasi dengan penegak hukum lain, kemudian juga para koruptor yang belum dimasukkan ke sel itu, kemudian diselesaikan perkara-perkara yang dijanjikan oleh Abraham Samad setahun harus selesai, kan Senturi misalkan belum selesai kan, menyangkut BBB lainnya juga ada nama B depannya kan. Betul. Nah, kalau itu sudah diselesaikan, saya pikir rakyat akan di belakang dan pasti semangat rakyat hukum. Tapi kalau misalkan kemarin tentang tersangka belum dimasukkan sel, penunggakan-tunggakan yang sisa dari Bambang dan Abraham Samad tidak diselesaikan, saya pikir nggak apa yang diharapkan dari Terus penegakan hukum. kira-kira Abraham Samad dan Bambang Wijayanto akan bermuara kemana ini? Saya pikir Abraham Samad dan Bambang kita masih membutuhkan. Saya pikir walaupun dia tidak berkiprah di KPK, kan tenaga dan pikirannya Bisa penasehat, masih berada, penasehat. masih bisa banyak kok dari 2 orang itu. Kalau di SP3 kan? Tidak dia, kalau katakanlah gini yang paling jeleknya, dia sampai ke pengadilan, ya. Katakanlah nanti misalkan ada peradilan sesat, ya dia dihukum. Saya pikir dia juga di balik tahanan banyak kan tokoh-tokoh politik yang di balik tahanan dengan segala pemikirannya akan nyampe kepada kita, ya. Saya kira boleh dia ditahan fisiknya, tapi pemikirannya ada di luar. Iya. Oke. Dan Bisa kita jadi- tahu 2 orang apa semangat pemberantasan korupsi kan mengenal 2 orang gitu. Terlepas persoalan lain ya. Oh. Oke, saya jadi ingat kata-kata Bung Karno kalau seperti Anda katakan tadi juga. Memang Bung Karno kan juga ditahan Betul. bertahun-tahun, tapi tidak pernah mati pemikirannya. Iya, gitu kan? bisa. Pemikiran yang perlu dibumikan sekarang, Prof. Kang Asif, itu adalah pemikiran yang menyebar ke seluruh Indonesia, anti korupsi bukan cuma tanggung jawab KPK. Betul. Tanggung jawab semua pihak, termasuk media. Cuma sekarang kan yang nampak itu kan KPK kan. Nah, kalau ada penegak hukum lain, tapi kan masyarakat lebih percaya karena tidak pernah dalam Republik ini coba mantan-mantan yang ternama itu kan KPK yang berhasil. Pernah nggak sejarah Republik ini menangkap menteri yang sedang menjabat ketua lembaga tinggi negara sedang menjabat, ketua Mahkamah Konstitusi lembaga tinggi. Siapa lembaga itu? Hanya itu kan KPK kan. Tinggal ketua umum partai aja yang belum ya, Oh sudah beberapa ketua umum partai kan. yang masih aktif. Ya dulu juga P3 masih aktif. P3, yang paling lama jadi ketua umum misalnya kan banyak. Ya Pak, ya nggak tahu lah tadi secara maka saya bilang kita tunggu bagaimana nanti Pak Ruki dan kawan-kawan memberi rakyat tetap akan mendukung. Kira-kira akan masuk ke area itu nggak yang sensitif itu? Ya, Kaitannya dengan kita kayak kan BLBI rakyat tadi. tinggal hanya mendoa saja. Kata Oma Irama itu doa dan ikhtiar. Nah sekarang ikhtiar sudah ada melalui Pak Jokowi secara yuridisnya. Nah kita rakyat tinggal mendoakan, memberi semangat kepada mereka. Prof, kalau kompensasi atas pengusutan kasus-kasus besar yang dilakukan KPK itu kemudian dikompensasikan kepada kursi dalam kabinet, memungkinkan tidak? Enggak mungkin. Babak belur Pak Jokowi namanya. Kalau ada deal begitu ya, Iya, saya kira ada enggak, deal-deal saya kira politik di enggak. situ. Bahwa kemungkinan besar nanti tokoh-tokoh dari Merah Putih ini masuk itu dalam rangka untuk persatuan supaya roda pemerintahan ini lebih lancar. Roda pemerintahan ini bisa gigi 3, bisa gigi 4 gitu loh. Sebab kalau diganggu-ganggu ini enggak efektif pemerintahan Pak Jokowi, kesian. Kesian gitu ya. Jadi Pak Jokowi sudah lupa saya
saya kira dengan apa? Dengan poros maritim macam-macam gitu. Lupa karena terkuras selama ini. Digangguin Terkuras. dulu. Iya. Bukan cuma Pak Jokowi, KPK juga diganggu. Polri pun sebenarnya merasa diganggu-ganggu. gitu. Merasa diganggu juga. Iya. Saya enggak setuju juga. Saya kepengen Polri itu kuat. Jangan. Kita butuh Polri, Polri. Bahwa ada oknum nggak benar ya itu yang kita sikat. Tapi instansi enggak boleh. Instansi Polri sangat dibutuhkan oleh Republik ini. Iya. Harus diperkuat. Yang diperkuat apa? Profesionalisme. Yang diperkuat itu SDM. Itu yang diperkuat. Yang harus kita berantas itu kan oknumnya, Prof, kan? Betul. Nah, kalau semuanya jadi oknum gimana? Betul. Enggak. Saya Masih banyak polisi. saya percaya masih banyak polisi yang kok. bagus-bagus, saya percaya. Apa selain Jenderal Hugeng sama polisi tidur masih ada ya? Banyak, banyak kok. Masih banyak saya percaya. Saya percaya masih banyak. Jenderal-jenderal yang bagus juga masih banyak, Mas. Iya. Bermuara kemana? Singkat saja, Prof. Ini kasus ini. Ada reshuffle, kemudian KPK Polri bagaimana? Saya optimis. Bermuaranya ya Win-win solution. orang kita itu dari dulu ribut, akhirnya biasanya win-win solution. Itu tipikal bangsa Indonesia. Ini pun saya politik optimis. Melayu ya. Saya optimis. Karena ya. kayak motor balap itu yang suara kencang, tapi jalannya pelan gitu. Betul. Kang Asep. Nah, selalu kita kan ada kearifan lokal, selalu dengan bubur merah, bubur putih. Nah, ketika merah Maksudnya putih, ada yang diselamatin nih. tadi seperti bilang katakan merah putih kan sekarang demi merah putih. Terus siapa yang harus Ya kalau yang merah ada yang dibuang berani, sialnya ada yang suci gitu kan. Ketika yang berani nekat, ya siap masuk keluar. Tapi yang berani suci bergabung kata Prof itu kan. Akhirnya apa? Tapi kembali ke dunia hukum saya percaya ujungnya KPK terlepas dan agak sedikit kerepotan, sedikit ada beban, tapi akan maju diberi semangat. Karena bagaimanapun kalau ketika KPK ada pelemahan, risikonya berat bagi Jokowi. Sama juga Jokowi kan memperhitungkan kepentingan politik, bagaimana kepentingan kelompok penekan politik, tapi saya katakan tadi mereka akan bergabung dengan partai-partai lain yang akan didukung kan. Tapi sekali lagi saya sebagai anak bangsa mungkin hanya pesan Jokowi hati-hati aja. Kenapa? Ini Ya, bukan sekarang ancaman kan? Bukan hati-hati apa? Kan kalau orang politik kan bermain di semua lini kan. berhati-hati. Nah, yang saya khawatirkan ketika bermain lini tadi penegakan hukum diganggu oleh kepentingan politik. Sehingga ketika hukum ditegakkan ada kepentingan masuk, hukum nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara penegak hukumnya dalam keadaan lemah. Tapi Itu yang susah saya banget misahin hukum sama politik dengan hukum. Nggak bisa. Kalau semua aturannya jelas tegas, misalkan Jokowi, ini A, ya A hukum. Kalau politik kan bisa A, B, C, D, E, F, G, H kan. Aduh bocah PDI ke. Prof Cip, terima kasih bersama kami. Kang Asep, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sukses buat